Tak ada satu manusia pun yang sadar bahwa lelaki tampan dan gagah ini adalah seekor anjing. Ia minta pada jin untuk menjadikannya sebagai manusia untuk mencari tuannya. Walau wajah dan tubuhnya telah berubah, tapi tidak dengan sikapnya. Nalurinya selalu pengen pipis di tiang dan menggonggong saat dilihat orang lain. Gara-gara itu, ia datang lagi pada jin untuk minta permintaan kedua. Ia pun minta jin memberinya kartu identitas dan juga uang. Jin bingung karena ia sendiri tidak punya identitas ataupun uang. Akhirnya jin memberikan seseorang untuk merawat anjing manusia ini. Jadilah si anjing bernama Poppy ini dikawal oleh seorang tampan juga bernama Kim. Baru turun mobil, Poppy menemukan anak-anak sekolah yang dulu sering mengganggunya. Ia menggigit mereka untuk membalaskan dendamnya. Ia masih ingat bagaimana mereka sering mengganggu dirinya yang dulu hanyalah seekor anjing kecil nan manis. Lalu Poppy kembali ke pinggir jalan dan duduk seperti anjing. Ia sampai dimata-matai warga sekitar. Sopirnya malah bingung sebenarnya siapa sih bosnya ini. Ia memberanikan diri untuk bertanya langsung pada bosnya. Poppy bilang ia menunggu ayahnya. Terakhir ia diturunkan di sini. Saat ini adiknya pasti sedang menunggu. Sopir Kim pun berpikir kalau mungkin Poppy ini sedang mengalami amnesia. Maka ia bertanya adakah ingatan lain yang bisa dijadikan petunjuk. Poppy bilang kalau ia sangat benci dokter bernama Kim. Saat sang supir mencari, memang di rumah sakit itu ada dokter bernama Kim walau ia adalah dokter anjing. Untunglah dari rumah sakit mereka mendapatkan alamat rumah. Sayangnya tidak ada orang saat ini. Mereka menunggu sampai malam datang. Seorang pria berteriak melihat keduanya ada di depan rumah. Poppy langsung bangkit dan memanggilnya ayah. Poppy sangat antusias, tapi tentu pria ini marah menganggapnya aneh. Poppy pun bilang kalau ia adalah anjing milik ayah. Lalu datanglah seorang anak kecil yang dipanggil Poppy sebagai adik. Pria ini langsung menghalanginya mendekati anaknya. Sopir Kim pun menarik tangan ayah. Poppy masih meyakinkan kalau ia adalah anjing milik keluarga ini. Tidak disangka adik menembak Poppy dan Poppy langsung tengkurap seperti kebiasaannya dulu. Ternyata Hanel percaya kalau pria besar di hadapannya ini adalah anjingnya yang bernama Poppy. Tapi ayah tentu saja menganggapnya gila. Ia ingin memukul Poppy tapi selalu dicegah supir Kim. Hanel dan Poppy berjanji akan bertemu lagi. Poppy memutuskan untuk kembali menemui jin. Ia minta dikembalikan sebagai anjing. Tiba-tiba Poppy berdarah dan membuat supir Kim khawatir. Poppy bilang ia tidak mau ke rumah sakit atau ayahnya akan marah karena tidak punya uang. Ia minta pada jin untuk kembali menjadi anjing. Ia tidak lupa berterima kasih pada supirnya. Jin pun mengabulkan permohonan terakhir Poppy. Namun sayang nasib Poppy pun menyedihkan. Ia tetap berakhir di jalanan dan tak pernah kembali ke Hanel karena ia sudah lupa ingatan.